Kenapa saat saya mulai belajar Brazilian Jiu-Jitsu saya harus mulai ikut di kelas fundamental dulu? Kenapa kok saya harus mulai dari basic dulu? Kenapa saya tidak boleh langsung ikut di kelas-kelas umum yang kalau saya lihat teknik-tekniknya lebih keren-keren nih. Tekniknya udah mulai ngambil yang fancy-fancy, yang mulai putar-putar di bawah dan bagaimana. Kenapa kok saya harus mulai dari posisi-posisi dulu? Kenapa saya harus belajar dari posisi mount, dari posisi side control, dari posisi-posisi yang menurut saya nggak terlalu menarik untuk ditonton, ya kan? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering saya temui saat saya mulai ada orang yang baru datang di kelas BJJ saya. Dan jawaban saya selalu bahwa Anda mulai belajar Brazilian Jiu-Jitsu, Anda sebaiknya mulai dari kelas fundamental, dari materi-materi basic di Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi kalau saya ambil contoh, Anda datang ke sebuah pameran rumah, ke tempat pameran, Anda melihat, oh rumah contoh ini menarik sekali, rumahnya bagus, Anda lihat modelnya menarik, ya kan, Anda lihat, wah ruang tamunya bagus nih, ruang makannya bagus, jendelanya lebar dan sebagainya. Yang Anda lihat itu adalah sesuatu yang sudah jadi. Tapi kalau Anda yang pernah memperbaiki rumah atau Anda pernah membangun sebuah rumah, sebetulnya proses yang panjang dan lama itu saat mulai tanah itu masih diratakan. Kemudian Anda mulai memasang yang namanya membuat lubang-lubang di bawah, Anda mulai membuat landasan, Anda mulai memasang batu-batu yang besar untuk sebuah basic sebelum mulai membangun peningkatan rumah di atasnya. Sebelum bata-bata itu mulai dipasang di atasnya, bagian bawahnya harus jadi fondasi yang terstruktur dengan rapi dan kuat. Baru Anda bisa membangun apapun yang Anda mau di atasnya. Anda membangun kamar di sini, Anda membangun WC di sini, Anda membuat ruang bermain di sini, Anda membangun apapun, Anda harus mempunyai fondasi terlebih dulu di bawahnya. Nah, ini hal yang sama menurut saya di Brazilian Jiu-Jitsu. Karena kalau kita ngomongkan BJJ, teknik di Brazilian Jiu-Jitsu itu jumlahnya banyak banget, ribuan, bahkan setiap tahun selalu ada teknik-teknik yang baru yang muncul. Entah itu munculnya musiman, sesaat muncul kemudian hilang atau berjalan terus, ya kan. Nah, teknik-teknik yang baru itu akan selalu ada, akan selalu muncul. Persoalannya saat teknik-teknik yang tadi itu Anda pelajari tanpa Anda punya basic. Contoh, ada orang yang bagus sekali bermain sleeve. Saya pernah ketemu orang yang main sleeve, wah bagus dia main sleeve, kontrol di sleeve, ya kan, bagus. Tetapi saat dia kena headlock, dia bahkan mau keluar dari headlock itu bingung. Kenapa? Karena dia tidak pernah mempelajari basic bagaimana escape dari headlock. Itu kenyataan yang ada. Banyak orang yang mempelajari hal yang lebih lanjut, tetapi secara basic fundamentalnya ada beberapa hal yang mereka masih banyak lubangnya sebetulnya. Nah, ini harus diperbaiki terlebih dulu. Jadi kalau saya bicara secara analogi saya yang paling sering saya utarakan adalah Anda belajar BJJ itu seperti Anda belajar abjad. Di awal mulai Anda akan belajar mengenai huruf-huruf. Anda akan mengenai belajar ini bentuknya huruf A seperti ini, huruf B seperti ini, huruf C seperti ini, dan seterusnya. Anda akan bingung, buat apa saya belajar huruf-huruf itu? Karena kalau Anda belajar A, B, C, D, E, itu bahkan tidak membentuk kata-kata apa-apa. Tapi saat Anda mempunyai cukup banyak kosakata, Anda punya beberapa huruf yang Anda sudah pegang. Anda punya 10 huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Anda bisa membentuk banyak-banyak hal. Anda bisa membentuk huruf misalkan B, A, C, A, baca, B, A, B, E, babe, dan sebagainya. Anda mempunyai kosakata yang bisa Anda bentuk dari huruf-huruf yang Anda punyai tadi. Itu yang selalu saya katakan, kalau Anda mulai belajar di kelas fundamental, Anda mulai belajar huruf-hurufnya dulu, piece per piece-nya dulu. Anda akan belajar let's say dari posisi mount. Anda akan belajar escape dari posisi mount. Anda akan belajar bagaimana caranya melakukan reversal, melakukan sweep dari posisi mount. Anda akan belajar bagaimana cara melakukan attack dari posisi mount. Contoh, armbar. Mungkin kemudian Anda belajar Americana, Anda belajar bagaimana melakukan triangle, dan berbagai macam. Kemudian Anda belajar juga mungkin posisi side control. Dari side Anda bisa melakukan kuncian Americana, mungkin Kimura, Anda bisa melakukan armbar, pindah ke posisi-posisi yang lain, Anda bisa take back dan sebagainya. Itu semua akan diajarkan di basic. Oke, itu adalah building blocks. Jadi kalau kita bicara seperti Anda bermain Lego, kalau Anda punya Lego di rumah, yang namanya Lego, basic bloknya bentuknya itu aja. Yang kotak lah, yang setengah lingkaran lah, yang itu. Kalau Anda lihat basic Lego, basic building blocknya ya sama-sama itu.
Tetapi kalau Anda sudah punya cukup banyak, Anda kumpulkan berbagai macam warna, akhirnya Anda bisa membentuk bangunan, Anda bisa membentuk binatang, Anda bisa membentuk mobil, pesawat, dan banyak hal yang lainnya dari basic building block yang Anda punya. Ini konsep berpikirnya seperti itu. Kalau Anda contoh, Anda punya yang namanya huruf A sampai Z, dengan modal 20-an huruf itu aja, Anda bisa membentuk kosakata, kata-kata, kalimat yang nggak terbatas jumlahnya. Nggak terbatas kan, Anda punya kata-kata apapun Anda bisa katakan, Anda bisa tuliskan bermodalkan huruf A sampai Z. Nah, sama juga dengan Brazilian Jiu-Jitsu. Semua teknik-teknik yang Anda lihat, teknik-teknik yang indah-indah, yang menarik, yang keren-keren itu semuanya berawal dari basic yang sama. Kalau Anda menonton pertandingan-pertandingan seperti yang sudah di kelas-kelas ADCC, Anda nonton pertandingan di kelas IBJJF World, contoh yang namanya kuncian, ya itu aja. Ya armbar, triangle, kimura, omoplata, americana, dan seputar itu, guillotine, oke, RNC, sama, itu aja. Itu juga semuanya berawal dari basic yang sama. Memang akan ada sweep, ada position, ada guard yang berbagai macam, tetapi back to basic semuanya adalah dari hal yang sama, yang kemudian dikembangkan. Kalau kita boleh ngomong, di fundamental banyak orang yang punya keliru pemikiran bahwa fundamental ya udah saya ikut kelasnya, selesai, finish, goodbye. Saya mau belajar teknik yang advance sekarang, saya mau belajar teknik yang keren-keren sekarang, ya kan, saya mau nonton yang fancy. It's okay, tetapi kekeliruan yang terjadi adalah belum tentu yang namanya advance itu ada sesuatu yang baru. Ada juga yang kita boleh pelajari, ada hal yang kita harus pahami bahwa sesuatu yang advance bisa juga itu adalah sesuatu yang basic yang dilakukan berulang-ulang dengan timing yang jauh lebih tepat, dengan presisi yang jauh lebih tepat, dan akhirnya menjadi teknik yang advance. Bukan sesuatu hal yang baru. Kalau Anda menonton pertandingan seperti Golden Ryan, mungkin Anda suka dengan siapa? Mungkin Anda suka dengan Andy Calvao, Anda mungkin suka dengan Miao, Anda suka dengan Mendes, let's say. Mereka bukan melakukan hal yang lain sama sekali. Mereka bukan melakukan hal yang sama sekali asing. No. Anda tonton di video-video mereka melakukan passing yang sama, mereka melakukan attack yang sama. Cuma satu, mereka melakukan itu dengan sangat presisi, timingnya sangat tepat, kemudian mereka juga melakukan teknik itu dengan sempurna sekali. Perfect, kena ya kena. Dan mereka melakukan itu dengan kombinasi. Nah, ini kata kuncinya, mereka melakukan itu dengan kombinasi. Contoh, Anda maunya target di, let's say target Anda adalah C. Anda mulai dari A, belum tentu dari A langsung ke C. Kalau Anda baru memahami di level fundamental, di basic, A langsung ke C. Contoh, Anda naik ke posisi mount, dari mount Anda akan mati-matian mencari lengan lawan Anda mau ngejar ke ambar. Itu basic level, A ke C. Paham ya? A ke C, straight forward, pemikirannya forward banget. Ada tangan diambil, saya mau ambil armbar. That's good. Itu oke di level fundamental. Tapi kalau lawan Anda defense-nya lebih bagus, defense-nya, wah dia semakin rapat, Anda nggak bisa langsung ngambil tangannya dong. Dia punya defense juga. Lawan Anda sudah terbiasa kena ambar, sering kena ambar, oh dia tahu, ini mau diambar, simpen tangannya. Anda harus belok dulu dari A, Anda mungkin belok ke D, E, F, baru Anda belok lagi kembali ke C. Mungkin Anda dari posisi mount, lawan Anda sudah rapat sekali, Anda pindah dulu ke posisi Knion belly, dari knion belly Anda pancing lagi ke choke, lehernya mau Anda choke, dia defend, baru Anda ambil armbar. Itu salah satu contoh yang real. Akhirnya Anda melihat, wah ambarnya advance ya, ambarnya keren nih, masukannya keren. Tetapi Anda lihat itu piece per piece, mount position itu fundamental, knion belly itu fundamental, collar choke itu fundamental, armbar itu fundamental. Tapi saat itu digabungkan semuanya di satu kesatuan, itu menjadi sesuatu yang nggak fundamental. Kalau Anda dikasih fundamental diajarin itu juga Anda nggak paham. Ini jauh banget, susah itu. Itulah kenapa Anda belajarnya piece per
space-nya dulu. Dan satu lagi harus dipahami bahwa teknik-teknik di level fundamental, di kelas fundamental, dan teknik-teknik yang universal. Universal dalam artian apa? Teknik-teknik yang ada di kelas fundamental, teknik-teknik basic Brazilian Jiu-Jitsu tidak mengenal attributes. Dalam artian teknik-teknik tidak tergantung. Contohnya speed, kemudian timing, tidak tergantung pada flexibility, tidak tergantung pada power. Nah, itu namanya adalah teknik-teknik yang tidak tergantung pada attributes. Attributes itu bisa dimiliki sebagian orang, ada juga orang yang nggak punya. Kalau yang namanya fundamental itu membutuhkan teknik dengan attributes, itu tentunya akan membatasi orang-orang yang bisa belajar BJJ. Kalau semua teknik itu membutuhkan speed yang cepat, nah kalau saya orang yang nggak bisa cepat gimana dong? Kalau saya umurnya udah 50 tahun, saya nggak punya speed terus bagaimana? Tentu nggak bisa belajar. Tetapi teknik basic, fundamental bisa dipelajari baik orang itu tua, orang itu muda. Anak-anak pun bisa belajar hal yang sama, tung pada attributes, karena secara prinsip semuanya tidak membutuhkan attributes yang berlebihan. Nah, kemudian kita juga ngomong kalau misalkan teknik tertentu yang membutuhkan flexibility, contoh teknik-teknik yang inverted misalkan. Saya harus mengambil, let's say, berimbolo, contoh yang paling terkenal. Berimbolo saya harus inverted dong, kepala saya harus ada di bawah, baru Anda bisa sweep. Nah, itu membutuhkan flexibility. Kalau saya misalkan saya sekarang umur saya sudah 50 tahun, leher saya kaku, pundak saya kaku, belum tentu saya bisa langsung belajar teknik-teknik seperti itu. Tetapi kalau teknik BJJ fundamental, let's say mount position, side control, take back, dan sebagainya, teknik-teknik bantingan, tentunya tidak semua bantingan bisa langsung dipelajari. Itu bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa mengenal batasan usia, gender, ataupun size, ataupun power. Itu semua mereka bisa melakukan. Itu kenapa kalau kita mengatakan BJJ itu for all, ya, BJJ for everyone, that's true. Yes, di level fundamental semua orang bisa belajar Brazilian Jiu-Jitsu tanpa ada batasan-batasan attributes tadi. Kemudian juga kita membicarakan mengenai konten self-defense. Yes, di tempat kita di Syaka BJJ, di level fundamental akan ada banyak konten fundamental self-defense. Karena bagi kita, di tempat kita belajar yang namanya Brazilian Jiu-Jitsu, pada intinya sebelum ini menjadi sport yang sangat terkenal, pada intinya yang namanya Brazilian Jiu-Jitsu adalah art of self-defense. Oke, BJJ itu teknik self-defense, bukan hanya sekedar untuk sport. Jadi di tempat kita memang diajarkan bahwa Brazilian Jiu-Jitsu basicnya kita belajar adalah untuk self defense. What if ada orang mau pukul kita bagaimana kita protect the head. Kalau ada orang mau cekik kita, bagaimana kita bisa escape. Ada orang mungkin mau banting kita, mau cekik dan sebagainya, bagaimana kita bisa escape, bagaimana kita self defense dengan baik, bagaimana kita bisa membela diri dengan efektif. Oke. Jadi secara basic levelnya kita tetap akan belajar mengenai self defense. Kelas Brazilian Jiu-Jitsu fundamental itu bukan hanya untuk anak baru. Bukan hanya untuk anak baru. Banyak yang keliru berpikir bahwa oh itu hanya untuk anak baru. Kalau saya anak lama, saya udah setahun belajar BJJ, saya nggak perlu ikut kelas fundamental. Salah besar. Saya pernah ikuti beberapa kelas BJJ di grup besar. Salah satu yang paling gede yang saya pernah ikuti waktu saya di Melbourne. Saya ke St. Kilda, ke tempatnya Lakeland Giles di sana. Di sana yang namanya kelas BJJ fundamental itu isinya hampir separuh itu colored belt, dan itu bukan kelas kecil. Itu kelasnya kurang lebih 40-50 orang di dalam kelas, satu kelas itu. Sebagian besarnya itu colored belt, jadi separuh kelas lebih itu isinya colored belt. Blue, purple, brown, black beltnya ada 3 atau 4 orang di sana. Jadi mereka juga ikut di kelas fundamental karena mereka mau memperdalam lagi, mereka mau mengulangi lagi, belajar lagi. Ambalnya mereka lebih cepat, ambalnya mereka lebih presisi, lebih nggak ada space-nya, nggak ada gap. Akhirnya ulangin lagi. Mereka mau belajar passing dekat mulai dari basic toreando pass, mereka mau belajar passing dekat knee slide pass, mereka mau belajar basic. Sekali lagi yang namanya kunci itu adalah repetisi. Tetapi bukan cuma repetisi. Kalau Anda repetisi hal yang salah, ya tentunya Anda akan mengulangi kesalahan-kesalahan itu terus. Mereka mau mempelajari basic, fundamental mereka semakin lama semakin rapi. Semakin lama semakin presisi, semakin lama semakin rapat, semakin bagus, semakin weight distributionnya semakin bagus. Ya tentunya game mereka secara overall itu jadinya lebih
bagus, lebih sempurna. Itu yang terjadi. Jadi jangan pernah berpikir bahwa yang namanya fundamental hanya untuk anak baru. No, salah besar. Repetition is the key. Kuncinya adalah Anda mempelajari sesuatu dengan lebih dalam. Jadi Anda mempunyai level pengetahuan yang lebih dalam. Anda kadang sudah tahu cara Americana. Oh yes, oke, Anda tahu cara melakukan Americana. Tetapi saat Anda mulai mempelajarinya lagi, Anda mulai perdalam lagi, Anda akan menemukan, ternyata ada poin di Americana yang saya kelewatan. Bahkan kalau saya boleh ngomong, teknik-teknik yang saya pakai saat ini mungkin sudah berbeda jauh dengan yang saya pelajari 10 tahun yang lalu. Berbeda jauh. Ampernya berbeda, kimuranya berbeda, dan hampir semua teknik itu berbeda. Berbedanya mungkin ada yang banyak, ada yang bedanya sedikit, tetapi tiap kali kita mempelajari sesuatu dengan lebih serius, ada detail-detail baru yang kita dapatkan, dan itu membuat kita lebih jago lagi. Di tempat Anda, di tempat BJJ Anda, di kota manapun, Anda ada kelas fundamental, ikutin dulu. Sampai Anda sudah kuasai materinya, baru Anda mulai ikutin kelas yang advance. Oke? Bukan berarti nggak boleh ikut langsung advance, boleh, tetapi biasanya tidak sempurna. Akan ada banyak gap dalam ilmu yang Anda pegang, Anda kuasai, ada yang Anda ngerti, ada yang nggak ngerti, ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti. Ikutin dulu fundamentalnya, pahami, kuasai fundamentalnya, Anda akan mempunyai basic fondasi yang jauh lebih bagus di Brazilian Jiu-Jitsu. Oke guys, hope it helps. Keep on training and see you all on the mat. Us.